Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat golok dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadi di channel saya Mat Golok Channel. Pada hari ini ya, di puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah, di hari yang kedua ini, pada pagi hari ini saya akan mereview, memberikan informasi kepada teman-teman semua, para sahabat golok semua dimanapun kalian berada. Golok pada hari ini akan saya review pada kalian semua dari sisi modelnya berbeda, kemudian juga material bilah atau bajanya juga berbeda, dan saya sedikit akan membahas tentang baja-baja tersebut ya, sesuai kadar ilmu pengetahuan yang saya ketahui. Tetap di channel saya, jangan kemana-mana, dan jangan lupa untuk subscribe dan dikomentari, like, dan share. Baik teman-teman sekalian, para pencinta golok dimanapun kalian berada, tentunya kita para penghobi dan pencinta dan juga pengkoleksi golok ini sangat banyak ya, dari berbagai daerah, berbagai suku, dari berbagai bahasa yang ada di negeri kita ini. Dan tentunya pencinta golok juga dari berbagai kalangan usia, ada anak muda ya, ada yang ya masa-masa 40-50, kemudian juga ada yang kalangan orang tua, itu berbagai macam. Itu yang sudah saya jumpai ya dari para pencinta dan penghobi golok. Tentunya golok ini juga memiliki harga yang berbagai jenis, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal, bahkan ada yang sangat mahal. Dan harga itu ya tergantung daripada kualitas, kemudian pembuatan barang tersebut, dan material-material penyusun atau yang terdapat pada golok tersebut. Jadi kalau bagi siapa saja yang memiliki keuangan lebih, memiliki uang yang cukup, ya silakan beli golok yang mahal ya, jangan beli golok yang murah. Goloknya yang mahal ya silakan, nggak masalah, sesuai kadar kemampuan kita. Kalau yang nggak punya uang ya jangan memaksakan diri, bahkan sampai mengatakan golok mahal banget sih. Ya iyalah, golok juga mahal kalau memang material pembuat golok itu juga mahal. Dan juga yang pengaruh yang berikutnya adalah pembuatnya ya, pembuatnya siapa. Kalau yang membuatnya senior dan memiliki ketenaran dalam membuatnya, pasti tentu harganya berbeda dengan golok-golok maker-maker yang biasa saja ya. Mungkin daerahnya sama tapi makernya berbeda, harganya berbeda ya. Barangnya sama, kemudian modelnya sama, materialnya sama, daerahnya sama, makernya berbeda, harganya berbeda. Nah, maka semua kembali ke rasa. Para pecinta semuanya, para sahabat sekalian, semua kembali kepada rasa. Golok itu akan memiliki rasa bagi yang memilikinya, bagi yang menyukainya. Kalau dia beli golok kemudian tidak punya rasa, ya nggak akan merasa tidak akan mendapatkan feel dari golok tersebut ya. Jadi sekali lagi ini bahasan saya di pagi hari ini tentang masalah golok itu ya, ada yang mahal, ada yang murah ya. Jadi jangan sampai yang keadaan ekonominya mungkin tidak menyanggup untuk beli yang mahal kemudian menyalah-nyalahkan yang dagang golok. Jangan juga, karena memang harga golok itu bermacam-macam, tergantung dari kualitas golok tersebut, dari material yang menyusun pembuatan golok tersebut, juga siapa yang membuat golok tersebut. Itu teman-teman ya, untuk masalah kita nih para penghobi dan pengkoleksi golok. Nah, di pagi hari ini saya membawa 3 buah atau 3 piece ya golok yang kalau bagi saya ini cukup bagus ya, bagi saya cukup bagus, mudah-mudahan juga bagus untuk teman-teman. Jadi saya bawa full tanduk bule ya. Nah ini ya, nah golok-golok yang full tanduk bule tentunya memiliki harga yang lebih mahal. Kenapa tanduk bule bisa mahal? Ya jelas teman-teman ya, material tanduknya saja sudah mahal ya, material tanduknya sudah mahal, belum lagi nanti dari yang membuatnya siapa, kemudian material bilahnya, bajanya juga akan mempengaruhi harga dari
sebuah golok. Nah, ini tanduk bule yang saya punya dengan tanpa ada aksesoris duralium. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang keduanya ini juga tanduk bule. Nah, sama tanduk bule tapi sudah dikasih aksesoris ya. Dikasih guard di sini nih, ada GAT-nya, kemudian ada duralium sebagai boosternya. Kemudian ada mozaik, ada pin mozaiknya di sini juga ada. Ya. Kemudian yang ketiga juga sama tapi agak berbeda model. Ini modelnya model Bowie ya, model Bowie. Kemudian menggunakan handle-nya ini sopak lodong. Ya, juga sudah menggunakan pin mozaik, ada pin mozaik, ada GAT, ada aksesoris duraliumnya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi golok bule termasuk golok yang cukup mahal. Kenapa? Karena memang materialnya mahal ya. Bahan bakunya, tanduknya saja sudah mahal sebelum jadinya. Belum lagi pengerjaannya. Ya, butuh ketelitian, jangan sampai rusak karena ini mahal barangnya. Nah, kemudian saya bahas tentang isinya. Nah, di dua golok ini yang mirip ya teman-teman. Ini golok saya mirip nih, ini belimbingan, tapi ini bilahnya apa? Modelnya jengkolan. Yang ini jengkol tapi belimbing ya, agak pipih. Nah, yang membedakan dari golok saya ini, yang ini bilahnya adalah bilah dari X Barcensau ya, atau Barsenso. Sudah di mirror polish dengan modelnya Betawian. Sini panjangnya 30 cm, ketebalannya paling tebal di sini 5 mili ya. Kemudian lebarnya ini terlebar di sini nih sekitar 3,5 mili lebih ya. Ini mata bilahnya flat karena memang modelnya untuk sembelian. Nah, Barsenso ini ya termasuk baja unggulan untuk jenis senjata tajam. Kenapa teman-teman? Kenapa para pengrajin seneng banget? Apalagi Barsensonya ini steel yang dari Jerman gitu ya. Jadi keluaran Jerman. Kenapa? Kalau yang saya tahu, Barcensau atau Barsenso itu dia menggunakan bajanya L6 namanya. Jadi baja L6 ini termasuk kategori baja berkecepatan tinggi, high speed steel ya. Jadi high speed steel itu juga terbagi bermacam-macam dan salah satunya L6 ini ya. Karena apa? Di high speed steel atau di baja L6 ini ya, yang apa sebagai bahan baku dari Barsenso ini, dia memiliki tingkat keuletan yang lebih kuat, kemudian lebih tahan panas ya, kemudian dia lebih tahan karena ulet, tahan panas dan tahan daripada beban gitu ya, tahan daripada beban sehingga ketajamannya bisa dipertahankan dan sangat kuat ya. Jadi kalau dari baja Barsenso sangat kuat, dan ini Barsensonya steel keluaran Jerman yang ada di tangan saya. Ini sama dengan yang Bowie ya. Ini juga sama, bilahnya bilah Barsenso steel 30 cm. Jadi itu teman-teman ya. Jadi menggunakan baja Barsenso ini termasuk pilihan yang dipilih oleh para pecinta senjata tajam karena memang L6 ini termasuk baja yang paling bagus ya di kalangannya untuk senjata tajam. Dia awet ketajamannya, kemudian kuat dan ulet ya. Tapi kekurangannya adalah dia lebih cepat abrasif ya, itu ya. Jadi kalau yang saya tahu kekurangan dari L6 ini atau baja Barcensau ini itu lebih kurang kuat dalam sisi tahan karatnya gitu ya. Ya kalau teman-teman mau lebih kuat ya, tapi semua tergantung perawatan teman-teman ya. Barcensau ini gampang rawatnya kalau kita rajin ngasih minyak, minimal minyak singer itu ya, kemudian kita lap 2 minggu sekali, itu insya Allah awet ya. Apalagi kalau harus digunakan, dibersihkan misalnya menggunakan bensin ya, supaya hilang lemak-lemaknya itu sembelih, kemudian dilap, dikeringkan, dilap, itu insya Allah awet teman-teman. Nah ini dua-duanya dari bahan Barcensau atau ya sepengetahuan saya itu menggunakan baja L6. Nah yang ketiga ini juga sama, modelnya belimbingan. Nah ini menggunakan baja Bochler K110. Ini sudah saya marking ya, Nah ini juga panjangnya 30 cm, ketebalannya 4 mili, lebarnya hampir 3,5 mm dan juga flat ya. Jadi sudah di mirror polish dan
Baja bohler tentunya lebih mahal ketimbang baja bar Shenzhou ya, karena baja bohler ini memang baja yang diperuntukkan untuk tool steel, untuk senjata ya. Dan tentunya kalau baja K110 ini itu memiliki sepadaan atau setara dengan, kalau bohler ini keluaran Swedia ya, Sweden. Bohler itu Swedia, baja bohler K110 itu setara dengan baja D2IC keluaran dari IC Amerika Serikat. D2 kemudian keluar SLD Hitachi keluaran Jepang. Nah itu sepadan atau setara karena dari sisi komposisi penyusun materi dari baja ini. Dan yang paling bagusnya yaitu dia punya kandungan kromium dan juga molybdenium, sehingga D2 ya dan kesetaraannya K110 ini itu hampir dimasukkan atau dikategorikan sebagai stainless ya. Stainless itu artinya stain itu karat, less itu kurang. Jadi stainless itu artinya dia minim untuk karat. Tetapi tetap karat ya, teman-teman. Jangan dikatakan kalau stainless itu enggak karat, tetap karat. Tetap bisa berkarat kalau tidak diurus dengan baik. Nah, D2 bohler K110 SLD Hitachi itu hampir sama. Jadi tingkat ya korosifnya, abrasifnya itu lebih rendah ketimbang baja-baja yang lain. Dan tentunya kekerasannya juga tinggi, di atas 60 HRC. Ya, ini juga sama. Ini kalau bar Shenzhou ini yang setahu saya itu 62 HRC ke atas. Jadi sangat keras. Gitu kan ya. Nah, itu kan ya sedikit informasi dari saya tentang masalah golok tanduk bule yang memiliki bilah dengan baja bohler. Dan tentunya membeli golok itu pilihan teman-teman ya. Kalau yang pengen golok berkualitas, kemudian enak dipandang, kemudian juga ya buat simpan-simpanan ya, minimal satu kita punya, ya saya rekomendasikan mungkin yang seperti ini ya. Bilahnya tanduk. Kenapa tanduk yang dipilih tanduk kerbau? Bule lagi. Karena tanduk kerbau itu pertama dia nggak gampang pecah teman-teman ya. Kena panas kena pun nggak pecah. Berbeda dengan kayu. Kalau kayu, apalagi kayu ruyung ya, itu kalau kena panas gampang banget meletak gitu ya. Beda dengan tanduk, apalagi tanduk bule yang jelas dari sisi performanya, kemudian dari seni, kemudian dari elegannya bisa kita lihat bagaimana penampilan dari golok tanduk bule ini. Ya, itu saja teman-teman review golok saya di pagi hari ini. Tetap bersemangat untuk melestarikan kebudayaan yang ada di negeri kita, salah satunya golok. Kita berusaha untuk menggerakkan perekonomian para pengrajin ya, dan kita tetap mencintai produk dalam negeri, itu salah satunya adalah golok. Gak usahlah kita ngelirik buatan-buatan luar negeri, karena buatan Indonesia aja sudah cukup bagus sekali, dan karya anak bangsa itu bagus-bagus teman-teman ya. Yang penting kita cinta dulu dengan negeri kita ini, negeri Indonesia. Barakallahu fikum. Tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian tetap bersemangat untuk berpuasa di tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.